Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pertiwinda Parwangsa dengan NIM G301-22039 dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang percobaan 4 kimia organik 2, yaitu pembuatan asam sulfanilat yang berasistenkan gas sirah diniatinea. Pada percobaan 4 ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana terjadinya reaksi substitusi pada sampel yang digunakan, yaitu pembentukan asam sulfanilat dari persenyawaan anilin dan asam sulfat. Di mana percobaan ini tidak dilakukan secara langsung, melainkan diganti dengan melihat video di YouTube yang telah diberikan kepada kelompok kami. Video ini saya buat sebagai jawaban pada tugas pendahuluan yang telah diberikan kepada kami. Langsung saja pada nomor 1, jelaskan apa itu sulfonasi. Sulfonasi adalah sebuah proses kimia di mana sebuah senyawa organik mengalami substitusi suatu atom hidrogen pada rantai karbonnya dengan sebuah gugus sulfonat atau SO3H. Proses ini sering dilakukan pada senyawa aromatik seperti benzena untuk menghasilkan senyawa sulfonat aromatik. Proses sulfonasi ini biasanya dilakukan dalam skala industri untuk menghasilkan senyawa yang digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk industri kimia, industri farmasi, perwarnaan tekstil, dan pembuatan deterjen. Di mana sulfonasi sendiri adalah metode penting dalam sintetis organik untuk memperoleh senyawa-senyawa yang memiliki sifat-sifat tertentu yang diinginkan. Kemudian pada nomor 2, yaitu jelaskan mengenai reaksi substitusi pada percobaan ini, di mana reaksi substitusi dalam konteks pembuatan asam sulfanilat melibatkan penggantian gugus amino pada senyawa anilin dengan gugus asetat, di mana proses ini biasanya melibatkan penggunaan anilin sebagai bahan baku utama dan asetat sebagai agen penggantian gugus amino, di mana reaksi ini merupakan langkah awal dalam sintesis asam sulfanilat yang kemudian dapat menjadi prekursor bagi berbagai senyawa kimia lainnya. Pada soal nomor 3, jelaskan sifat-sifat, struktur, dan manfaat dari asam sulfanilat. Asam sulfanilat adalah senyawa organik yang memiliki senyawa yang penting dalam berbagai aplikasi. Berikut ini adalah beberapa sifat, struktur, dan manfaat utama dari asam sulfanilat. Yang pertama, sifat-sifat. Nomor 1, sifat asam. Asam sulfanilat adalah asam lemah yang memiliki kemampuan untuk melepaskan ion hidrogen H+ dalam larutan air. Kemudian sifat nomor 2 yaitu sifat larut. Asam sulfanilat larut dalam air dengan baik, membuatnya mudah untuk digunakan dalam berbagai aplikasi larutan. Yang ketiga yaitu kristal putih, di mana biasanya berbentuk kristal putih higroskopis, yaitu menyerap air dari udara. Yang keempat sifatnya yaitu reaksi substitusi. Gugus amino atau H2 dalam strukturnya memungkinkan untuk mengalami reaksi substitusi dengan berbagai gugus fungsional, membuka peluang sintetis senyawa-senyawa baru. Pada struktur, asam sulfanilat memiliki struktur kimia dasar sebagai berikut, yaitu C6H7NO3S. Struktur ini terdiri dari cincin benzena yang tergabung dengan gugus amino BnH2 dan gugus sulfonat SO3H. Gugus ini memberikan sifat dan reaktivitas khas pada molekul asam sulfat. Manfaatnya di mana pada manfaat pertama yaitu pigmen warna. Asam sulfanilat telah digunakan sebagai bahan baku dalam proses berbagai pigmen warna sintetis. Yang kedua yaitu obat-obatan. Beberapa turunan asam sulfanilat telah digunakan sebagai bahan baku untuk sintetis obat-obatan, terutama antibiotik dalam kelompok sulfonamida. Kemudian yang ketiga yaitu industri makanan, digunakan sebagai bahan baku dalam produksi perwarnaan makanan tertentu. Yang keempat yaitu analisis kimia, di mana
Asam sulfanilat digunakan dalam beberapa metode analisis kimia, termasuk dalam pengujian keberadaan nitrit dalam air minum. Yang kelima yaitu pengendalian pertumbuhan. Dalam beberapa aplikasi, asam sulfanilat digunakan sebagai pengendali pertumbuhan mikroorganisme terutama dalam industri kosmetik dan farmasi. Asam sulfanilat memiliki beragam aplikasi yang penting dalam berbagai industri termasuk industri kimia, farmasi, makanan, dan lainnya karena sifat dan reaktivitasnya kimianya yang unik. Kemudian pada soal nomor 4 yaitu jelaskan proses pembuatan asam sulfanilat. Pada pembuatan asam sulfanilat, pertama-tama siapkan alat dan bahan yaitu alat berupa 1 Erlenmeyer, 2 beker gelas, 3 gelas ukur, 4 termometer, 5 penangas pasir, 6 kaki, 3 7 bunsen, 8 oven. Dan alat tambahan pada video yang saya lihat yaitu tambahannya corong gelas, penjepit tabung, gabus, kertas saring, pipet tetes, dan lem glukol. Jadi 14 alat yang digunakan pada percobaan ini. Kemudian bahan yang dilakukan pada perlakuan pada modul yaitu asam sulfat pekat atau H2SO4, kedua aniline atau C6H5NH2, ketiga norit, keempat aquades atau H2O, kelima natrium hidroksida atau NaOH. Tetapi pada video yang saya lihat tidak ditambahkan larutan NaOH pada perlakuannya. Lanjut pada percobaan prosedur ini yaitu pertama-tama tuanglah anilin dan H2SO4N ke dalam beker gelas sesuai dengan penugasan. Setelah itu dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, lalu juga dimasukkan asam sulfat pekat yang diikuti dengan penambahan anilin setetes demi setetes sambil didinginkan dengan air. Jadilah campuran anilin dan H2SO4. Kemudian campuran ini ditutup dengan menggunakan gabus dan termometer di tengahnya, lalu diberi lem dengan menggunakan lem glukol. Kemudian campuran dipanaskan dengan menggunakan sandwich pada temperatur 180 derajat Celcius sampai dengan 95 derajat Celcius. Setelah 1 jam, campuran didinginkan sampai temperatur kamar. Kemudian ditambahkan 200 ml aquades, lalu dipanaskan sampai kristalnya larut. Pemanasan ini dilakukan sambil diaduk dengan menggunakan batang pengaduk, lalu tambahkan norit sebanyak 5 gram yang sudah diaktifasi terlebih dahulu dan dipanaskan kira-kira selama 5 menit lagi. Kemudian campuran disaring dalam keadaan panas dengan menggunakan 2 lapis kertas saring agar stabil, di mana lalu didinginkan dengan menggunakan es dan juga akan terbentuk kristal putih di bagian bawah yaitu di dalam Erlenmeyer. Kemudian dilakukan penyaringan yang keduanya bertujuan untuk memisahkan larutan dengan kristal. Maka dapat dilakukan penimbangan kertas saring yang akan digunakan terlebih dahulu untuk mengetahui berat kertas saring setelah semua kristal tersaring. Selanjutnya kristal dan kertas saring dikeringkan dalam oven dengan dialasi aluminium foil kertas yang diperoleh, kemudian ditimbang untuk menghitung persen ralat. Selanjutnya yang nomor 5 yaitu cara terjadinya reaksi substitusi pada sampel asam sulfanilat dari persenyawaan anilin dan asam sulfat, di mana reaksi substitusi dalam pembuatan asam sulfanilat terjadi pada langkah-langkah berikut, yaitu di mana yang pertama reaksi antar anilin dan asam sulfat. Ketika anilin C6H5 NH2 direaksikan dengan asam sulfat H2SO4, terjadi reaksi substitusi nukleofilik.
Reaksi ini dapat dipresentasikan sebagai berikut, yaitu C6H5NH2 ditambah H2SO4 menjadi C6H5NH3 HSO4-. Kedua, pemanasan campuran. Setelah pembentukan campuran anilinium sulfat, campuran dipanaskan menggunakan sandwich pada temperatur 180 derajat. Pada suhu ini reaksi berlangsung lebih cepat dan efisien. Ketiga, reaksi dengan air, yaitu H2O. Setelah pemanasan, campuran didinginkan dan ditambahkan air atau aqueous untuk melarutkan kristal-kristal yang terbentuk. Reaksi berikut ini terjadi, yaitu C6H5NH3 ditambah H2SO4 ditambah H2O menjadi C6H5NH2 H2SO4 menjadi H3O. 4. Penambahan norit. Norit yang merupakan karbon aktif yang diaktifasi ditambahkan untuk menyerap zat-zat berwarna dan kotoran lainnya dalam larutan. Kelima, pemisahan kristal. Setelah pemanasan dan penambahan norit, campuran disaring menggunakan kertas saring untuk memisahkan kristal-kristal asam sulfanilat dalam larutan itu. Keenam, pengeringan dan penimbangan. Kristal-kristal yang terpisah kemudian dikeringkan di dalam oven dan ditimbang untuk menghitung persentase rendaman atau kesalahan dalam proses pembuatan. Reaksi utama yang terjadi adalah reaksi antara anilin dan asam sulfat yang menghasilkan anilinium sulfat yang kemudian diproses lebih lanjut untuk menghasilkan asam sulfanilat. Baik, itulah tadi tugas pendahuluan pada percobaan 4 ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.